Anda kembali bersama kami pemirsa di MNC News Prime. Operasi pasar minyak goreng murah di Pasar Senen Jakarta Pusat diserbu puluhan ibu rumah tangga hingga para pedagang eceran. Memanfaatkan kesempatan dapat membeli minyak goreng harga murah, warga membawa jirigen berukuran 10 liter. Sejak pagi, sejumlah warga telah antre di halaman pasar Blok 3 Senen, Jakarta Pusat. Meski mobil tangki yang membawa minyak goreng curah belum tiba di lokasi. Tak hanya ibu rumah tangga, sejumlah pedagang eceran juga ikut antre membawa jerigen berukuran 10 liter. Warga rela antre demi bisa membeli minyak goreng curah yang dijual dengan harga Rp14.500 per kilo untuk para pedagang eceran. Sedangkan untuk keperluan rumah tangga, minyak goreng dijual Rp15.500 per kilo. Meski operasi pasar minyak goreng murah digelar, namun warga berharap pemerintah bisa menstabilkan pasokan dan menurunkan harga minyak goreng di pasaran. Susah, naik terus ya. Harganya tuh nggak stabil, setiap hari terus naik. Harganya stabil? Mereka nggak sanggup, susah saya. Pemasukan saya nggak ada, pengeluarannya apa-apa sembako mahal, makanan pokok sama mahal. Giliran minyak mahal, banyak, tapi terlalu mahal. Saya nggak kuat beli. Banyaknya warga yang membeli minyak goreng curah, dalam waktu tak lama 5.500 liter minyak goreng curah dalam operasi pasar yang diadakan oleh Kementerian Perdagangan ini ludes dibeli warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews, melaporkan. Ya, operasi pasar minyak goreng murah di Pasar Senen, Jakarta Pusat diserbu puluhan ibu rumah tangga. Dan selain itu pemirsa, operasi pasar minyak goreng murah yang ada di maksud kami adalah kaitannya dengan minyak goreng yang memang semakin mahal ini dan juga langka. Sejumlah warga di Pandeglang, Banten memborong minyak goreng. Padahal harga 1 liter minyak goreng ini seharga Rp23.500. Ratusan warga antre di salah satu agen minyak goreng di Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis sore. Kabar pemerintah resmi menghilangkan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dari Rp14.000 menjadi Rp23.500 per liter membuat panik warga. Warga memborong minyak goreng kemasan meski harganya mahal. 1 liter minyak goreng kemasan dijual seharga Rp23.500. Sedangkan untuk ukuran 2 liter dijual seharga Rp47.000. Warga mengaku terpaksa memborong minyak goreng walaupun mahal karena stok di pasaran masih langka. Kemarin kan ke agen mau beli, terus katanya harus beli sekarang aja, kalau misalkan besok bakal naik lagi. Taunya bener, sekarang naik. Kalau gitu mah. Untuk beli satu dus ini dibatasi atau ya, gimana? Satu orang satu. Oh. Namun pembelian minyak goreng saat ini dibatasi. Konsumen hanya boleh membeli 1 dus berisi 12 liter minyak goreng. Naik mahal gitu ya, tapi masih diborong oleh masyarakat ya. Saat ini minyak goreng kemasan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pandeglang masih langka. Sejak pemerintah menetapkan HET minyak goreng 1 Februari 2022 lalu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews, melaporkan. Ya, harga eceran tertinggi minyak goreng terbaru usai HET atau harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan dicabut dan sudah berlaku. Namun ketersediaan dan juga harga minyak kemasan dan curah masih langka dan juga mahal. Untuk membahas lebih lanjut, pemirsa, kita sudah tergabung via Zoom dengan Bapak YK Hendra Fatika selaku anggota Ombudsman RI dan juga Pak Tauhid Ahmad, seorang Direktur Eksekutif Indef. Selamat malam Bapak-bapak, salam sehat untuk Anda. Selamat malam Pak Tauhid Ahmad, ini senior dan guru saya. Baik. Selamat malam, ya apa kabar? Baik, saya ke Pak YK terlebih dahulu. Pak YK, boleh Anda sampaikan kira-kira siapa saja sih sebenarnya pihak yang harus bertanggung jawab sebenarnya untuk mengurai masalah minyak goreng ini? Jadi begini, problem utama dari kelangkaan minyak goreng ini akibat kebijakan yang menghasilkan disparitas harga. Jika dengan paket yang kemarin itu DMO, DPO, dan HET itu terjadi disparitas antara HET dengan harga keekonomian pasar, maka saat ini disparitas harga juga terjadi antara kemasan, minyak goreng kemasan dengan minyak curah.
Ya. Minyak goreng kemasan berkisar harga antara 20.000 sampai 25.000 per liter, sedangkan minyak curah itu 14.000. Ini disparitasnya tinggi sekali. Nah, Ombudsman sudah menyampaikan dari pemantauan hasil selama 1,5 bulan berturut-turut tiap minggu kami sampaikan update terus, dan nanti 2 minggu kemudian akan ada update terbaru dari Ombudsman. Menyampaikan bahwa instrumen kebijakan yang menghasilkan disparitas itu memerlukan fungsi pengawasan yang ketat, memerlukan fungsi pengawasan yang terukur, yang tepat. Nah, contoh misalnya kalau kita melihat merefleksikan kebijakan yang sebelumnya, mestinya pemerintah itu mampu membangun fungsi pengawasan sehingga semua produsen minyak goreng itu dipastikan mendapatkan harga CPO dengan harga DPO. Jadi semuanya ini. Nah, setiap perusahaan minyak goreng akhirnya juga harus lihat distributornya kemana, dari distributor satu ke distributornya kedua bagaimana, sampai ke titik retail terakhir. Kalau ini tidak diawasi, maka yang terjadi adalah panic buying, peningkatan stok di masyarakat, adanya penyelundupan, adanya penimbunan, adanya spekulan-spekulan baru gitu kan. Karena bagaimanapun disparitas ini membuat orang akan memasuki, dan ini ruang abu-abu yang memang cukup diincar oleh para spekulan. Oleh karena itu, Ombudsman menyampaikan bahwa untuk menghadapi problem minyak goreng itu, yaitu problemnya dua. Yang awalnya di bulan Desember 2021 itu adalah kemahalan. Saat itu harga minyak goreng rata-rata sekitar Rp19.000. Nah, berubah sekarang menjadi langka dan langka dan mahal. Nah, sayangnya belum ada mekanisme yang jitu yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi dua penyakit ini dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, mekanisme pasar salah satu jawabannya gitu. Tetapi hati-hati dengan mekanisme distribusi disparitas yang ada terjadi. Ombudsman sudah menyampaikan peringatan juga kepada pemerintah bahwa minyak goreng curah nanti sudah menghilang karena itu tadi efek dari disparitas itu sendiri. Kuncinya adalah pengawasan. Pak Yeka, kalau kembali pada regulasi sebenarnya, apa sebenarnya tupoksi dari masing-masing kementerian ini, baik itu Kementerian Perindustrian maupun juga Kementerian Perdagangan? Dua kementerian ini kan yang memang benar-benar terlibat untuk di awal kementerian yang terlibat hanya Kementerian Perdagangan saja. Karena di situ instrumennya atau yang dipakai adalah policy untuk menstabilkan harga. Nah, akan tetapi setelah belajar terhadap ketidaksempurnaan di periode di sebelumnya, kegagalan yang kemarin mengakibatkan sekarang akhirnya koordinasi dilakukan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian. Nah, dalam perspektif itu, maka Kementerian Perindustrian bertanggung jawab dalam rangka memonitoring CPO dari produsen minyak goreng curah, dari produsen sampai ke distributor. Sementara Kementerian Perdagangan akan bergerak untuk memastikan ketersediaan di retailnya, di end usernya. Jadi berbagi tugasnya seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa kalau instrumen pengawasannya tidak dibuat dengan cermat, maka dipastikan walaupun ada fungsi pengawasan yang dibagi-bagi seperti ini, khawatirnya nanti yang terjadi adalah kelangkaan tetap terjadi. Dan jangan lupa loh, pola subsidi menggunakan BPDPKS ini belum tentu membuat semua perusahaan itu mau menggunakannya. Nah, ini pun juga harus jelas. Karena pola yang digunakan adalah subsidi itu dari mereka kembali lagi ke mereka, dan ini menjadi persoalan tersendiri. Baik, saya coba ke Pak Tauhid dari kacamata ekonomi, tanggapan Anda untuk implementasi kebijakan yang saat ini sedang diberlakukan oleh pemerintah begitu ya. Minyak goreng kemasan menjadi mahal, kemudian minyak curah pun juga saat ini posisinya masih langka. Kalaupun ada juga angkanya belum mengikuti harga HET sebenarnya. Iya, kalau saya lihat ya perilaku dengan pembebasan katakanlah mengikuti harga pasar, maka tentu akan bergerak mengikuti harga CPO internasional sebagai bahan dasar begitu ya. Sebelum di tahun lalu kita hanya sekitar 900 US dollar per metric ton, CPO sekarang sudah di angka 1.600. Jadi
saya kira sudah naik tinggi sekali. Memang resiko daripada mengikuti harga internasional adalah harga cenderung tinggi, itu yang pertama dari sebelumnya. Namun yang kedua sulit untuk turun. Ya, perilakunya karena kita tidak bisa mengendalikan begitu ya. Kecuali memang karena produsennya bisa kita pegang, bisa kita kendalikan. Nah itu yang bisa kita harapkan memang di situ. Tapi dari statement Pak Menteri menyatakan bahwa pemerintah tidak mampu mengendalikan para produsen untuk mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Dengan situasi ini maka akan sangat sulit kembali kita punya ketetapan harga minyak goreng yang cukup stabil dalam waktu-waktu mendatang. Karena apa? Pertama, kita produsen terbesar. Apapun kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, apakah alokasi untuk biodiesel, alokasi untuk katakanlah minyak goreng, oleovelin maupun industri akan pengaruh ke harga internasional. Nah ini yang dan kebijakan ini tentu saja memang supply akan mengalir begitu, tapi harga yang agak sulit dikendalikan. Tapi memang butuh waktu begitu ya. Nah, apakah bisa turun atau tidak? Ya saya kira ini akan turun kalau misalnya katakanlah memang pemerintah harus menggandeng ada komitmen kuat, termasuk juga BUMN di bidang sawit untuk sama-sama untuk memulai mengawal dari sektor hulu ya, dari produsen di sawitnya, di CPO-nya, ke industrinya, ke CPO sampai ke minyak goreng. Tapi kan ini masalahnya tidak semua bisa punya komitmen sebesar itu begitu, Pak. Baik, kalau tadi Pak Yeka juga mengatakan harus ada mekanisme yang tepat sebenarnya, dalam hal ini adalah mekanisme pasar, dan saat ini pemerintah sudah menyampaikan bahwa harga untuk minyak goreng kemasan adalah mengikuti dengan harga keekonomian atau mengikuti perkembangan di harga pasar ini sendiri. Nah, untuk saat ini apakah memang kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah ini apakah memang sudah tepat mekanisme yang dijalankannya? Ya, pilihannya sulit. Apakah barang itu ada dulu atau mahal? Nah, ataupun langka ya. Ternyata pemerintah saya lihat memang prioritasnya barang itu ada dulu di lapangan, di pasar. Daripada harus mengantri, banyak korban dan sebagainya, daripada barang itu tidak ada dan mahal gitu. Pilihannya akhirnya hanya barang itu ada dan tetap mahal begitu. Mahal ini yang akhirnya menjadi kata kunci, itu tidak akan berubah meskipun nanti ada perubahan kebijakan. Nah, saya kira memang kalau misalnya ini tidak ada satu intervensi bentuk lain, ya akan seperti ini terus. Barang ada tapi tetap mahal dan akan cenderung fluktuatif ke depannya. Namun masalahnya di tingkat harga, jarang sekali harga di market itu akan diturun karena dengan beragam alasan, katakanlah biaya produksi, biaya distribusi dan sebagainya itu yang sulit begitu. Nah ini yang saya kira harusnya, dan satu lagi bahwa tadi ya mungkin para masalahnya adalah ada dualisme harga, memang betul sampaikan Pak Yeka Hendra, dualisme harga antara harga kemasan dan harga katakanlah di non kemasan yang curah itu yang membuat sulit dikendalikan bagaimana mengatur di tingkat hulu, di tingkat industri CPO maupun di minyak goreng. Nah ini yang belum dipetakan dan itu yang kelemahan dari sisi Permendak. Implementasi pada dua sisi bentuk tadi itu seperti apa. Nah ini yang akhirnya sulit dikontrol begitu. Nah sementara untuk komoditas lain menggunakan mekanisme serupa, misalnya batu bara ataupun yang lain, itu karena jumlah pelakunya bisa dikontrol dan lebih sedikit. Nah sementara kalau di minyak goreng ini misalnya kita punya 2,3 juta petani, kemudian hampir 900 lebih bahkan 1.000 perusahaan sawit ya, dan juga ratusan industri minyak goreng, sekitar ratusan industri CPO dan sekitar 80-an industri minyak goreng. Nah ini kan belum diatur secara teknis. Nah ini yang saya kira apapun kebijakan tanpa ada pengaturan kelembagaan di industri ini ya sangat-sangat sulit untuk bisa langsung sebelum kebijakan itu langsung bisa diterapkan begitu. Baik, artinya pengaturan dan juga pengawasan saat ini memang diperlukan begitu ya bagi pemerintah karena sudah mengeluarkan sebuah kebijakan baru. Saya ke Pak Yeka. Pak Yeka, di rapat kemarin di DPR juga Pak Menteri sempat mengatakan bahwa kalah begitu ya posisinya dengan perusahaan minyak begitu. Nah, muncul beragam komentar bahwa saat ini pemerintah dalam posisi yang kalah dan juga menyerah sebenarnya dengan kondisi pasar.
Saya ingin tahu sebenarnya jawaban Anda, Pak YK. Mungkin bisa ditahan terlebih dahulu sesaat lagi. Kita masih ada satu segmen untuk Anda dan juga Pak Tauhid. Kita akan kembali pemirsa di MNC News Prime sesaat lagi.